Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yastahi an yadriba matalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa amma alladhina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Wa amma alladhina kafaru fayaquluna madha aradallahu bihadha matalan. Yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak merasa malu, tidak segan-segan untuk menciptakan perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih kecil daripadanya. Dan adapun orang-orang yang beriman, maka mereka mengatakan bahwa sesungguhnya ini adalah kebenaran dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan adapun orang-orang yang tidak beriman, mereka akan mengatakan apa yang dikehendaki oleh Allah dengan perumpamaan semacam ini. Yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Allah menyesatkan beberapa orang dari yang demikian itu. Dan Allah juga memberikan petunjuk bagi banyak orang dengan hal yang demikian. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin, dan tidak ada yang tersesat itu kecuali orang-orang yang fasik. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan informasi kepada kita bahwa sesungguhnya Dia zat yang mulia, zat yang maha segala-galanya, yang mampu menciptakan hidup dan mati, tidak ragu-ragu, tidak malu untuk menciptakan makhluk yang sangat hina dalam pandangan manusia, yaitu berupa nyamuk atau apa yang lebih kecil daripadanya. Maka dalam tren virus corona saat ini, tentunya Al-Quran sudah memberikan peringatan jauh hari. Oleh karenanya sifat kita sebagai orang yang beriman tentu harus selaras dengan apa yang diceritakan di dalam Al-Quran ini. Sebagaimana sikap saudara-saudara kita yang beriman sebelum kita. Mereka mengatakan bahwa virus ini bukanlah satu hal yang sia-sia, tetapi Allah jadikan virus ini agar kita dapat mengintrospeksi diri, agar kita dapat berkontemplasi, agar kita dapat merenung bahwa virus ini adalah ujian Allah untuk diri kita masing-masing. Jangan kita menganggap bahwa virus ini datang untuk orang lain, tetapi kita menganggap virus ini datang adalah ujian untuk diri kita. Bagi kita para alim ulama, maka virus ini datang agar kita lebih giat lagi mengingatkan umat akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengarahkan mereka kepada kebaikan dan mencegah mereka daripada kemungkaran. Agar ilmu-ilmu yang kita miliki tidak hanya kita pergunakan pada saat momen-momen tertentu saja, tetapi dia harus bisa kita berikan dan kita siarkan sepanjang masa dan sepanjang waktu, sebagaimana para ulama-ulama terdahulu di dalam menulis, di dalam mengajarkan, di dalam menyiarkan ajaran agama ini kepada umatnya. Kemudian bagi para penguasa, virus ini datang sebagai ujian agar kita lebih siap dari segala sesuatu, agar kita selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kekuasaan yang diberikan hari ini tidak ada apa-apanya dibandingkan kekuasaan Allah. Oleh karenanya siogianya
yang harus lebih patuh dan taat kepada Allah dalam memberikan contoh dan suri tauladan kepada rakyatnya, kepada masyarakatnya adalah para pemimpin. Karena dengan kebaikan dan keadilannya, maka dia menjadi golongan pertama yang dapat naungan dari 7 golongan yang diberikan naungan ketika tiada naungan kecuali naungan Allah, yaitu imamun adil, yaitu pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi kita golongan orang kaya, virus ini datang mengingatkan kita agar kita menginfakkan sedekah kita sebelum kita berpindah ke akhirat. Karena seberapa banyak harta yang kita tumpuk di dunia ini, ternyata ketika datang masa kematian itu sesungguhnya dia tidak berarti. Maka oleh karenanya secara perlahan-lahan, secara berangsur-angsur, kita diingatkan bagi kita yang kaya raya untuk berinvestasi, menabung untuk keperluan hidup kita di akhirat. Seberapa yang kita keluarkan hari ini, maka sebesar itu pula yang akan kita dapatkan di akhirat. Dan harta itu berkata, kuntu shaghiran fa akbartani. Aku sesungguhnya kecil, tetapi dengan cara keinfakan maka aku jadi besar di akhirat. Kuntu qalilan fa aksartani. Sungguh aku ini sedikit, tapi engkau yang memperbanyak aku ketika engkau sedekahkan, sehingga nanti di akhirat menjadi banyak. Kemudian dia mengatakan kuntu faniyan fa abqaitani. Sungguh aku ini adalah benda yang sementara, tetapi dengan kau nafkahkan, kau infakkan, kau sedekahkan, maka aku akan menjadi kekal abadi bersamanya kelak. Kemudian dia terakhir berkata, kunti aduan fa ahbabtani. Sungguh aku ini pada dasarnya menjadi musuhmu, tetapi dengan engkau infakkan, maka aku akan menjadi kekasihmu kelak di akhirat. Maka untuk itu bagi kita yang dalam keadaan kaya raya, kesempatan ini adalah kesempatan kita untuk berbagi. Dan apa yang kita bagi bukan untuk fakir miskin, tapi yang kita bagi adalah pada hakikatnya untuk diri kita sendiri. Kemudian bagi kita golongan yang miskin, maka virus ini memberikan kita pelajaran bahwa semiskin-miskinnya kita dalam kehidupan dunia ini tidaklah seberapa, tetapi semiskin-miskinnya kita di akhirat, maka itulah miskin yang sesungguhnya. Oleh karenanya mental kita di dunia ini janganlah menjadi mental pengemis, tetapi kita harus menjadi mental pengusaha, menjadi mental tuan, jangan menjadi mental tuan. Kita harus berusaha, jangan hanya berpangku tangan kemudian kita mengharapkan pengayoman dari orang. Di tengah wabah virus ini, apa yang bisa kita usahakan dengan cara yang halal, terus kita berusaha. Karena sesungguhnya penderitaan ini hanyalah sementara. Oleh karenanya dalam keadaan miskin, jangan lupa perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan maksiat-maksiat, sehingga dengan demikian kalaupun di dunia ini kita sengsara, tetapi di akhirat kelak kita akan menjadi orang yang senang, orang yang kaya, orang yang bahagia. Saudara-saudara seiman dan seakidah yang sama-sama saya cintai, maka di dalam Al-Quran disebutkan bagi orang-orang yang selalu berzikir, selalu mengingat Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya tiada yang sia-sia yang Engkau jadikan ini, semuanya ada manfaatnya, tergantung sudut pandang. Maka jangan hanya kita pandang virus ini sebagai musibah, tetapi mari kita anggap virus ini sebagai peringatan bagi kita dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat-ayat Al-Quran mungkin kita masih belum sadar, kemudian suara-suara para dai mungkin kita belum sadar, tetapi begitu diingatkan dengan virus ini, seakan-akan kematian sudah berada di depan mata kita. Mungkin itulah yang bisa menyadarkan kita. Bagi kita yang sudah taat akan merasa terhibur dan terus meningkatkan ketaatannya, dan bagi kita yang masih bergelimang dalam dosa, mungkin dengan cara ini kita akan bisa lebih
eh, lebih optimis akan kehidupan akhirat, sehingga kita tidak berputus asa dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Segera kita bertobat kepada Allah dan mohon perlindungan pertolongannya. Semoga semua kita, apapun profesi kita, semoga di akhir hidup kita menjadi orang yang baik, dan pada saatnya nanti kita meninggal dalam husnul khatimah dan bisa masuk surga bersama Rasulullah Muhammad SAW dengan hisaban yang tidak berat, sehingga kita bisa bersama Rasulullah SAW di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Semoga Allah memberikan rahmat dan pertolongan kepada kita, semoga kita dijauhkan dari segala macam mara bahaya di tengah pandeminya virus corona ini. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.